Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Fatihatus Sholihah dari kelas PGMI 1B, nomor absen 08. Di video kali ini, kita akan membahas tentang landasan histori pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901. Saat itu, Indonesia mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang, terlepas dari campur tangan Belanda. Lalu, sejak tahun 1930, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947 dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia itu bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait rencana pelajaran, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Beberapa hasil usulan dari panitia ini yaitu: yang pertama, pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. Yang kedua, khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan seksama. Yang ketiga, mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya. Dan yang terakhir, disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri. Setelah sistem pendidikan baru dibentuk, terdapat 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yakni pendidikan rendah. Tingkatan selanjutnya pendidikan menengah pertama. Tingkatan selanjutnya pendidikan menengah atas, dan tingkatan yang paling tinggi yakni pendidikan tinggi. Dilihat dari tingkatannya, lama pendidikan yang akan ditempuh adalah: yang pertama, sekolah rakyat atau sekolah dasar selama 6 tahun. Yang kedua, sekolah lanjutan selama 3 hingga 6 tahun. Yang ketiga, sekolah industri selama 3 hingga 6 tahun. Dan yang paling tinggi yakni perguruan tinggi selama 4 hingga 6 tahun. Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada 3 tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melalui pendidikan. Adapun tokoh-tokoh pendidik itu adalah: yang pertama Muhammad Syafi'i, yang kedua Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga Ahmad Dahlan. Bab selanjutnya mengenai isu-isu problematika dalam histori pendidikan di Indonesia. Ada beberapa isu dalam permasalahan pemerataan pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapat pembelajaran ini. Masalah pemerataan pendidikan ini timbul masih banyak warga negara yang tidak ditampung dalam sistem pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Isu selanjutnya yaitu tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi sebuah masalah karena kebanyakan hasil yang dinilai dari sebuah mutu itu hanya dinilai dari sebuah nilai kognitifnya atau nilai akhir dari ujian nasional. Dan mutu nilai tersebut harus sama antara desa dan kota. Sehingga proses pembelajarannya terfokus untuk meraih nilai ujian nasional tersebut. Padahal, ada yang harus dipikirkan oleh guru, yaitu bagaimana membentuk seorang anak sehingga ilmu yang didapat tersebut dapat dibawa dalam dunia kerja. Masalah yang ketiga, yakni masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan.
pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik. Suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Masalah yang terakhir yakni masalah kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah. Dalam pendidikan masa kini, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP. KTSP ialah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan tertantang untuk menerjemahkan standar isi yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut. Meskipun sekolah diberi kelonggaran untuk menyusun kurikulum, namun tetap harus memperhatikan rambu-rambu panduan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Hal ini diharapkan agar selalu ada sinkronisasi antara standar isi dan masing-masing KTSP. Bab yang terakhir ialah kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama, Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Perubahan pertama, penetapan kurikulum ditetapkan pada tahun 1947, berlaku hingga 1949. Periode kedua diterapkan pada tahun 1952 hingga tahun 1960. Dan periode ketiga, kurikulum ditetapkan pada tahun 1960 hingga tahun 1964. Pada masa Orde Lama, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Yang kedua, Orde Baru. Untuk masa Orde Baru, tujuan kurikulum adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Dan yang terakhir, reformasi. Setelah kurikulum masa Orde Baru berakhir, di masa reformasi telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu B 2004, 2006, dan 2013. Bagi anak-anak yang berusia 3 tahun, mereka sudah dapat memasuki taman kanak-kanak. Meskipun pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara, tetapi tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak-anak didik masuk sekolah dasar. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.